Selamat pagi pada jemaat Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita berdoa bersama, kita mau lihat pengajaran firman Tuhan. Saudaraku, hari ini bahasan yang akan diberikan adalah manusia berkualitas. Tentu kalau bicara kualitas, artinya dia tahan uji. Nah, apa yang sedang kita bangun hari lepas hari ini? Setiap pagi, ayat doa selalu berkata 115 kali. Penjabarannya bagaimana? Gitu. Nah, hari ini kita boleh lihat bagaimana firman Tuhan mengajari tentang manusia berkualitas. Maksudnya kualitas rohaninya tentunya ya. Mari kita bahas. Saudaraku, kalau kita baca firman Tuhan di 1 Kejadian 26 dan 27, kita bisa melihat di sini warna kuning. Firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27 berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Artinya apa? Di sini Tuhan kita adalah good designer. Dia punya blueprint atau cetak biru penciptaan manusia yang berkualitas. Bukan abal-abal manusia yang diciptakan oleh Allah, tapi dia berkualitas. Kualitasnya kualitas yang Allah punya. Sayang, dosa itu merusaknya. Adam dan Hawa berdosa, merusak blueprintnya Tuhan Allah. Nah, sekarang kita coba belajar menilai diri kita sendiri. Apakah kita ini manusia yang berkualitas? Kita bisa mengevaluasi sebenarnya ya. Siapakah kita? Sebagai seorang desainer mekanik, saya harus membuat ciptaan produk yang bagus dan handal. Demikian juga Tuhan. Dia punya gambar atau desain manusia yang hebat itu bagaimana berkualitas. Saudaraku, penambahan jiwa-jiwa di gereja tanpa membangun kualitas membuat ketahanan rohani dia berkurang. Nah, untuk melihat bahwa dia berkualitas atau tidak, maka ujian-ujian, pencobaan-pencobaan yang dialami oleh manusia adalah sesuatu yang ya sekarang sedang dihadapi oleh banyak jiwa-jiwa di satelit-satelit. Nah, ini adalah ujian untuk melihat sebenarnya dia berkualitas atau tidak. Saya berkualitas atau tidak ya dengan ujian-ujian setiap harinya. Emosi saya, daya pikir saya, tantangan hidup saya, dan semuanya. Ujian menjadikan jemaat itu jadi dewasa dan tahan uji. Sebagai desainer, saya sebelum produk itu di launching, saya akan melakukan ujian-ujian atas produk itu. Ada namanya uji banting, uji getar, dan sebagainya. Sehingga sampai di konsumen dianya tidak bermasalah. Demikian juga dengan kehidupan anak Tuhan. Manusia berkualitas dilihat bukan seberapa banyak yang melakukan kegiatan, tetapi seberapa jauh ia membangun hubungan pribadinya dengan Tuhannya. Jadi saudaraku, kita dapat melihat sejauh mana kualitas manusia yang sedang dibangun di setiap satelit. Apakah tantangan-tantangan hidup membuat dia tidak? Ini salah satu contoh aja. Apakah tantangan hidup membuat dia tidak berminat setiap berdoa pagi? Kalau ujian-ujian yang kita hadapi di pagi hari untuk berdoa, kalau manusia berkualitas, dia akan nggak susah untuk datang kepada Tuhan berdoa. Berdoa itu kan ada yang pribadi, ada yang bersama-sama.
Pagi hari ini kita berdoa korporat dengan segar, dengan semangat. Dia datang berdoa bersama-sama. Karena topiknya firman yang dibagikan sebaiknya adalah tentang berdoa setiap pagi. Kualitas iman seseorang sanggup menjaga hati dan pikiran mereka, mampu mengendalikan diri mereka atas kekhawatiran. Ini kalau kualitas imannya luar biasa. Manusia berkualitas sangat mengasihi sesamanya. Sangat mengasihi sesamanya. Karena dia mau berbagi hidup, membagikan hidupnya kepada orang lain. Ini seperti blueprintnya Tuhan Allah. Pertumbuhan jumlah petobat itu memang sangat perlu sebagai bukti adanya pertumbuhan di satu satelit. Dia tahun ini misalnya ada 50, maka di akhir tahun ada 65, maka ada pertumbuhan di gereja sana. Hari ini berdoa cuma 3 orang, besok ada 20, itu ada pertumbuhan. Angka itu membuat kita lebih jelas di mana pertumbuhan itu. Ada tolak ukurnya. Tetapi tugas gereja adalah membangun gereja, membangun kualitas jemaat sesuai dengan pola Tuhan Allah tadi di Kejadian 1 ayat 26-28. Sesuai dengan blueprintnya Allah. Manusia yang berkualitas, yang takut akan Tuhan, yang punya persekutuan erat dengan Allah Bapanya, yang punya persekutuan erat dengan sesamanya. Jadi untuk mendapatkan manusia berkualitas, harus berani masuk dalam ujian-ujian yang ada. Kita harus hadapi. Nah, pertanyaannya, siapkah kita semua jemaat yang ada kita layani? Ada sekitar hampir katanya sampai jumlahnya hampir 1000 katanya. Kalau kita baca Roma 8 ayat 35 dan 36, di sini jelas sekali ya. Arti ujian itu untuk mendapatkan manusia yang berkualitas. Firman-Nya berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Firman Tuhan katakan demikian, saudaraku. Jadi saudara, firman itu jelas sekali di sini ya, bahwa penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan ada, atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ada ujian-ujian yang kita harus dilampaui oleh kita semua, oleh jemaat Tuhan, oleh pekerja Tuhan, oleh pemimpin yang Tuhan percayakan atas satelit-satelit dan gereja Tuhan. Supaya kita bisa melihat bahwa kita adalah manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas, dia suka berdoa kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Pagi hari ini, manusia berkualitas, mari kita siapkan diri kita. Kita datang kepada Tuhan berdoa pagi hari ini sebagai manusia-manusia berkualitas di dalam Tuhan Yesus. Kita tingkatkan hari lepas hari, karena gereja Tuhan akan menghadapi tantangan-tantangan, ujian-ujian yang gak mudah. Mari kita berdoa.